Kembali lagi di Sidik Nuryaden Channel. Di kesempatan kali ini saya akan bertutorial ya kepada para penonton semua tentang cara mengetahui jalur pengapian dan kelistrikan pada motor Honda Mega Pro yang masih karbu ya para penonton semua. Jadi seperti itu tutorialnya. Dan sebelum ke tutorialnya, saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan penonton dimanapun Anda berada. Semoga ilmunya bermanfaat ya para penonton semua. Dan yang baru gabung mohon untuk bantu ya di Sidik Nuryaden Channel, untuk bantu subscribe, like dan komennya. Semoga subscribe-nya para penonton semua bisa memberikan motivasi kepada saya untuk lebih baik lagi dalam membuat konten-konten tentang kerusakan di bidang sepeda motor ya. Oke, langsung aja kita bagaimana cara mengetahui jalur pengapian dan kelistrikan pada motor Honda Mega Pro ini ya. Ini masih karbu ya. Oke, kita geserkan ya para penonton semua. Kameranya bang biar lebih jelas. Oke ya, sip. Oke, langsung aja para penonton semua bisa dilihat seperti ini. Ini sengaja udah saya buka ya untuk mempersingkat waktu aja. Nah, untuk kabel dari spool jalan ataupun spool stator itu ada 3 ya, di blok magnet itu ada 3 ya. Nah, ini warnanya ada 3. Warna kuning leres biru leres kuning. Nah, ini biru leres kuning. Terus warna hijau polos ya, hijau polos, dan warna kuning ya, kuning polos. Oke. Untuk warna biru leres kuning dari spool jalan ini adalah pulser ya. Jadi pulser itu adalah pertama kali memercikan di bagian api ya, seperti itu. Jadi sekali lagi untuk warna biru leres kuning ini adalah sebagai pulser ya. Nah, biru leres kuning ini, pulser ini langsung masuk menuju ke CDI. Oke. Nah, ini langsung masuk ke CDI. Nah, ini ya para penonton semua bisa dilihat posisinya. Coba dijelas lagi bang biar lebih mantap ya. Jelas coba. Nah, ini ya para penonton semua bisa dilihat. Oke. Jadi biru leres kuning ini yang tadi yang dari stator itu sebagai pulser ya. Biru leres kuning ini langsung masuk ke CDI. Nah, ini posisinya ya. Ada di kiri sebelah atas, langsung masuk ke CDI. Oke. Terus yang warna hijau, ya, yang warna hijau tadi dari spool jalan. Nah, ini adalah gunanya sebagai massa ya para penonton semua. Jadi yang warna hijau ini adalah gunanya sebagai massa ya, sebagai massa. Nah, untuk warna hijau ini massanya massa Honda ya, motor Honda ataupun ground ya. Nanti di bagian ini bisa diparalelkan ke CDI ataupun ke regulator ya, seperti itu. Jadi untuk warna hijau ini adalah gunanya sebagai massa ya. Apabila di bagian ini tidak nempel, maka motor itu tidak akan mungkin hidup ya, kalau misalkan massanya itu tidak ada ya. Jadi ini bisa masuk nantinya ke regulator ataupun kiprok dan ke CDI ya, dan ke lampu juga ini sebagai massanya ya. Tapi pokoknya ginilah para penonton semua biar gak ribet. Untuk warna hijau ini pokoknya ini harus nempel ke bodi ya, seperti itu. Harus nempel ke bodi motor, maksudnya ke batangan ini ya, ke bodi motor. Nah, seperti itu ya para penonton semua. Terus sekarang kita ke kabel yang satunya lagi ya. Ini adalah warna kuning. Nah, seperti ini. Kabel ini berfungsi sebagai kepengisian ya. Jadi untuk warna kuning ini langsung masuk ke regulator ataupun kiprok. Nanti kita cek ya di bagian regulatornya.
seperti itu. Jadi untuk warna kuningnya ini adalah yang menuju ke regulator ataupun kiprok. Nah ini gunanya sebagai pengisian. Apabila para penonton semua di bagian akinya itu cepat soak ataupun cepat tekor ya, kita cek di jalur ini apakah jalur ini ada pengapian ya, kita tempelkan aja ke bodi ada pengapian atau tidak jalur warna kuning ini. Kalau misalkan tidak ada, berarti posisi di bagian pengisiannya itu rusak ya, mengalami kerusakan ataupun gosong seperti itu, sehingga di bagian aki itu tidak mengisi. Ataupun juga ketika kita di bagian aki itu aki motor cepat drop dan tekor, bisa juga terjadi akibat kerusakan pada regulator ataupun kiproknya. Jadi seperti itu ya para penonton. Jadi saya ulangi sekali lagi biar lebih jelas dan dapat dipahami. Untuk kabel warna biru leres kuning, nah ini adalah langsung masuk menuju ke pulser ya, ke CDI 1 ya. Jadi ini langsung masuk ke CDI. Nah, yang masuk ke CDI itu cuma satu ini ya. Oke. Nah, untuk warna hijau ini adalah sebagai massa ya. Dan ini juga bisa ya. Maaf ya tadi para penonton. Warna hijau ini juga sebagai massa, ini massa. Jadi di paralel ke body dan ke CDI juga. CDI juga harus mempunyai massa ya. Ini massanya. Terus yang warna kuning, nah ini warna kuning ini adalah sebagai ke pengisian ya. Pengisian yang langsung masuk ke regulator ya. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita ke bagian CDI-nya ya, para penonton semua. Sebentar kita geser lagi di bagian kameranya. Coba Bang dipaskan untuk kameranya. Oke, nah seperti ini ya para penonton semua. Untuk warna biru hijau leres kuning. Hijau leres kuning ini yang dari stator tadi gunanya sebagai pulser ya, langsung masuk ke CDI. Nah, terus untuk warna hijau, nah warna hijau ini adalah massanya CDI. Nah, ini juga bisa diparalelkan ataupun disambungkan ke regulator dan ke massa yang tadi yang di bawah ya, yang dari spool jalan, yang warna hijau. Dengan syarat di bagian ini harus nempel ke bodi ya, pokoknya harus nempel ke bodi salah satunya. Nah, mungkin dapat dipahami ya. Pokoknya untuk jalur ini harus nempel ke bodi seperti itu. Terus ini yang di bawah pulsar. Nah ini kabel hitam leres kuning. Nah ini adalah sebagai yang setrum yang menuju ke coil ya para penonton semua. Sekali lagi untuk warna hitam leres kuning. Nah warna hitam leres kuning ini adalah setrum yang dari CDI yang menuju ke coil. Dan apabila di bagian kabel hitam leres kuning ini tidak ada percikan api, maka diyakinkan motor itu tidak akan hidup ya. Ini ada dua kemungkinan, bisa di bagian kunci kontak ya yang belum connect ya, seperti itu. Bisa juga ketika kunci kontak 12 volt itu sudah ada ya, kunci kontak 12 volt itu sudah ada, dan percikan api ini ya di ujung CDI, di ujung kabel keluaran dari CDI warna hitam leres kuning ini nggak ada percikan api, maka itu sudah diyakinkan CDI-nya yang kena ya, seperti itu. Jadi jalur untuk warna hitam leres kuning ini gunanya sebagai yang menuju ke coil ya, yang menuju ke coil. Nah jadi hitam leres kuning menuju ke coil. Cara boleh dibuktikan ya. Nah ini coilnya di sini. Nah ini coilnya ya para penonton. Jadi kita harus cek di bagian yang ini. Apabila motor ini tidak mengeluarkan arus ya dari sini, nah sudah dipastikan motor ini tidak akan hidup ya. Dengan syarat sekali lagi saya beritahukan kepada penonton semua, ketika kita sudah cek di bagian 12 volt ataupun kunci kontaknya ya, kunci kontaknya sudah baik ya, sudah benar dan sudah menyala ya, di bagian kunci kontaknya sudah tersambung, terus di motor ini tidak mengeluarkan api ya dari jalur ini, itu sudah dipastikan di bagian CDI-nya yang kena. Oke, seperti itu ya. Oke, kita geser lagi.
lagi. Nah, terus ini ada kabel 3 ya para penonton semua, bisa dilihat. Ini kabel warna kuning, warna hitam. Terus ada kabel warna hitam leres merah. Terus ada kabel warna hitam leres biru ya, bisa dilihat seperti ini. Nah, kalau di motor Mega Pro yang biasanya itu kan di bagian soket ini cuma 6 ya, ini ada 8. Nah, ini Mega Pro monoshock yang masih lama ya para penonton. Jadi selanjutnya saya terangkan untuk kabel warna hitam, kabel warna hitam leres merah, dan kabel warna hitam leres biru. Nah, ini adalah masuk ke sensor ya. Ini adalah sensor di bagian karburator. Oke, sebentar kita geserkan ya. Jadi para penonton biar tahu ya. Coba diposisikan Bang, kameranya dipaskan. Nah, jadi kabel yang 3 tadi itu masuk ke sensor ini ya para penonton semua. Nah, kabel warna hitam leres merah, coba digeser, dipaskan Bang. Oke, hitam leres merah, terus hitam leres biru ya para penonton, coba diperjelas. Nah, hitam leres merah, hitam leres biru, dan hitam polos. Ini adalah yang dari spool jalan, ada yang dari dari CDI ya. Jadi kabel yang tadi warna hitam leres merah, warna hitam leres biru, dan hitam polos itu adalah yang dari CDI menuju ke sensor ini ya. Oke, dapat dipahami ya para penonton semua. Jadi ini gunanya untuk temperatur di bagian sensor ini ya, karburator ya para penonton semua. Ini untuk suhunya ya, ini ya, suhu temperatur di bagian karburator ya. Jadi perintahnya itu ada di sini. Oke, dapat dipahami ya para penonton. Jadi sekali lagi untuk kabel warna hitam polos, warna hitam leres merah, dan hitam leres biru itu adalah yang dari CDI yang menuju ke sensor ini. Nah, ini posisinya di sini ya. Oke, dapat dipahami ya. Gunanya itu sebagai pengatur di bagian bensin juga ya ini. Tapi menurut saya ini bukan masalah bensin ya, tensiometer ya barangkali ya. Oke, barangkali para penonton semua yang lebih pintar dari saya di sini kita berbagi ya para penonton semua. Mungkin silahkan komen aja ya. Nah, untuk masalah kabel yang 3 ini, pokoknya ini dari CDI yang menuju ke sensor ini ya, yang di samping di samping karburator itu. Oke, kemudian kita geser kembali ya para penonton semua. Sebentar, coba kameranya lagi Bang biar lebih jelas. Oke, nah di sini ada kabel warna merah leres hitam. Nah, ini kabel warna merah leres hitam. Nah, merah leres hitam ini adalah kabel yang menuju ke kabel yang dari ini adalah kabel 12 volt, kabel yang dari kunci kontak ya. Yang kabel yang dari kunci kontak itu masuk ke sini ya. Jadi untuk dari kunci kontak kan asalnya dari aki plus yang diparalelkan ke kiprok ataupun regulator, masuk ke bagian kunci kontak ya, dan dari kunci kontak itu dikeluarkan lagi ke belakang. Nah, masuknya ini 12 volt di sini ya. Jadi ini juga harus kita cek ya, apakah untuk kabel dari jalur kunci kontak ataupun 12 volt ini ada atau tidak ya, jalurnya 12 volt. Nah, ini bisa kita gunakan setelah kunci kontak di on. Ini bisa kita gunakan kabel bekas dan ditempelkan ke bodi aja seperti itu ya.
Jadi sekali lagi ini adalah kabel kunci kontak 12 volt yang dari kunci kontak ya, merah leres hitam. Oke, saya ulangi sekali lagi untuk di bagian CDI-nya. Kabel warna biru leres kuning ini sebagai pulser. Kabel warna hijau ya sebagai pulser yang ini tadi yang dari spool jalan ataupun stator. Kabel warna hijau ini adalah sebagai massa fungsinya. Ya, ini pokoknya harus nempel ke massa. Kita paralelkan ke yang dari bawah dari spool bisa, tapi harus nempel ke bodi ya, seperti itu. Terus yang di samping ataupun di bawah ya, ini di bawah kabel pulser. Nah, ini ada kabel warna hitam leres kuning. Nah, untuk warna hitam leres kuning adalah kabel yang menuju ke coil ya, yang tadi. Ya, ini adalah kabel yang menuju ke coil. Nah, terus warna hitam polos, warna hitam leres biru dan hitam leres merah. Ini adalah kabel yang menuju ke sensor karburator ya. Kabel ini yang menuju ke sensor karburator ya. Nah, seperti itu. Terus untuk kabel yang warna ini yang warna merah leres hitam. Nah, ini adalah kabel yang menuju ke apa ini disebutnya kunci kontak ya. Jadi setelah dari aki plus diparalel ke regulator ataupun kiprok ya, masuk ke kunci kontak, dan dari kunci kontak itu dikeluarkan lagi ke belakang. Nah, posisinya masuk ke sini ya. Dan untuk kabel warna kuning leres hijau, nah kabel kuning leres hijau ini adalah lampu kilometer yang di atas ya para penonton semua, bisa dilihat. Oke, ini lampu yang di atas ya, ini pokoknya masuk ke bagian lampu yang di atas nih. Oke, kita geser, kebetulan udah saya buka. Nah, ini masuk ke sini ya para penonton semua, kabel warna kuning leres hijau. Nah, bisa dilihat ya, jadi masuknya itu ke sini ya. Nah, kabel warna kuning leres hijau. Coba kita, nah oke, bisa dilihat ya para penonton semua. Nah, jadi kita kupas sampai tuntas ya di jalur pengapian dan kelistrikannya. Nah, ini masuk ke sensor ini ya, ke kilometer. Kemudian kita pindahkan ke bagian regulator ataupun kiprok ya para penonton semua. Nah, kita pindah ke bagian regulator ya, fungsinya. Seperti apa di bagian regulator? Coba dipaskan bang kameranya. Oke. Nah, ini adalah massa yang sudah tadi saya sebutkan ya para penonton semua. Ini adalah massa ya, massa yang harus nempel ke bodi. Jadi CDI yang warna hijau tadi itu harus nempel seperti ini. Terus yang dari spool jalan ataupun stator, nah posisinya itu harus seperti ini yang dari massa tadi ya. Oke, sekarang kita coba buka dulu ya para penonton semua di bagian regulatornya, biar lebih pas lihatnya. Jadi masanya itu harus nempel ya, pokoknya yang warna hijau harus nempel ke bodi seperti itu. Nah, untuk regulatornya adalah ini ya para penonton semua, bisa dilihat ya. Nah, oke, kita buka aja ya di bagian ininya. Nah, bisa dilihat seperti ini.
Untuk jalur kabel warna kuning, nah kita warna kuning dulu ya. Itu ada dua seperti ini. Ini kabel warna kuning berfungsi sebagai kepengisian ya, pengisian aki. Oke, bisa dipahami ya para penonton semua. Jadi untuk kabel warna kuning, baik yang di sini, yang di bawah sebelah kiri ataupun yang di kanan ya, yang di bawah ini, gunanya itu sebagai kepengisian ya, dapat dipahami ya, seperti itu. Jadi sistemnya itu adalah searah seperti ini ya, jadi mutar. Soalnya ini kan sudah sistem DC ya, DC ataupun full wave ya. Jadi posisinya itu tidak AC ya. Kalau AC kan bolak-balik seperti itu ya sistem pengapiannya. Kalau untuk motor ini, motor Honda Mega Pro, itu sistemnya itu sudah DC ataupun full wave ya. Jadi mengandalkan regulator dan aki ya. Jadi posisi aki harus bagus, nah, seperti itu. Jadi sekali lagi di bagian kiproknya itu kabel warna kuning yang di bawah kiri dan bawah kanan ini gunanya sebagai pengisian aki ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada kabel warna hijau. Nah, dapat dipahami ya para penonton semua. Coba diperjelas lagi Bang supaya lebih jelas. Nah ini ada kabel warna hijau. Warna kabel hijau ini adalah sebagai massa ya. Jadi setiap komponen, saya terangkan kembali kepada para penonton semua, setiap komponen itu harus mempunyai massa. Contohnya seperti CDI itu ada massanya ya, regulator ada massanya, coil ada massanya. Nah seperti itu ya. Terus kelistrikan ataupun misalkan lampu utama itu tidak mungkin hidup kalau tidak ada massanya. Jadi setiap komponen di motor itu harus ada massanya. Ada strom, ada massa, baru bisa menghidupkan. Oke, dapat dipahami ya para penonton semua. Jadi untuk kabel warna hijau ini adalah massanya regulator ataupun kiprok ya. Ini harus nempel ke bodi ataupun diparalelkan tadi ke sini ya. Nah ini sama saja ya. Selanjutnya di bagian tengah, nah di bagian tengah ini ada kabel warna merah leres hitam ya. Kabel warna merah leres hitam ini adalah sebagai 12 volt ya. Ini yang menuju ke kunci kotak ya, yang sudah tadi saya jelaskan. Kabel warna hitam leres merah leres hitam ini adalah 12 volt ya, yang menuju ke kunci kontak, dan dari kunci kontak itu dikeluarkan lagi ya, masuk ke CDI. Oke, dapat dipahami ya, seperti itu. Terus kabel warna 2 ini, nah kabel warna 2 ini, nah ini adalah kabel yang dari pulse aki ataupun positif aki ya. Ini dicabang ke sikring ya, seperti itu ya. Jadi untuk kabel warna merah ini adalah gunanya sebagai aki plus ataupun positifnya aki ya, seperti itu. Jadi sekali lagi untuk di bagian jalur warna kuning dari kiprok ini, bawah kiri dan bawah kanan, itu gunanya sebagai kepengisian. Kabel ini adalah kabel yang dari spool jalan ataupun stator ya, yang dari bawah yang sudah tadi di awal saya jelaskan. Oke, untuk kabel warna hijau, nah ini adalah kabel sebagai massa ya, massanya regulator ataupun kiprok ya. Jadi untuk ini diparalelkan ya, sama saja digabung ke CDI juga sama, terus ke mana aja sama ya. Untuk di motor Honda itu kan warna hijau ya masanya. Kemudian di kabel warna hitam, warna merah leres hitam ini, itu adalah sebagai yang menuju ke kunci kontak 12 volt seperti itu ya para penonton semua. Terus warna kabel ini, kabel hitam polos yang 2 ini, itu dibagi yang menuju ke lampu red, maksudnya menuju ke kunci kontak ya, dan ke bagian sikring. Nah ini adalah kabel warna hitam polos ya, warna merah polos.
Nah, untuk warna merah polos ini adalah yang menuju ke positif aki plus ya, itu sama aja, ini warna merah polos. Terus dari sini diparalel juga ke bagian sikring ya, tepat sikringnya yang ini, yang sini ya. Dan juga itu diparalelkan ke kunci kontak ya, sehingga nanti akan berubah mengeluarkan warna kabel merah leres hitam dari kunci kontak yang menuju ke bagian CDI ya. Jadi seperti itu para penonton, jalur pengapian dan kelistrikan pada motor Honda Mega Pro ya. Dan biasanya para penonton semua apabila di bagian motor di Honda ya, itu Honda Mega Pro itu apabila mengalami kerusakan ya di bagian lampu depan ya, sempat mati, itu mungkin di jalur regulator ataupun kiproknya yang kena. Itu satu. Terus saya bocorkan kembali, apabila di bagian pengisian itu tidak di bagian pengisian aki itu tidak baik ya, aki tidak ngisi, nah maka bisa disebabkan karena regulator itu mengalami kerusakan ataupun kiproknya, ataupun juga di bagian jalur yang kabel kuning ini ya tidak sampai ya para penonton semua. Jadi kabel kuning ini harus bagus juga ya, harus sampai posisi strumnya seperti itu. Oke para penonton semua, mungkin cara mengetahui jalur pengapian dan kelistrikan pada motor Honda Mega Pro ya sampai di sini. Dan mungkin para penonton semua apabila ada yang ditanyakan, kita sama-sama belajar ya para penonton semua, boleh ditulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan komennya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih banyak dan salam dari Sidik Nuryaden Channel.